Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Indi. Saya perawat dari Rumah Sakit Infeksi Bayi. Jadi di sini tujuan saya untuk melakukan penyuluhan tentang demam berdarah. Bagaimana kabarnya Ibu-Ibu? Baik. Jadi Ibu-Ibu, saya membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 45 menit untuk penyuluhan ini. Bagaimana Ibu-Ibu, setuju? Ibu-Ibu. Baik Ibu-Ibu, saya akan langsung ke penyuluhannya saja ya. Jadi di sini ada yang tahu nggak tentang penyakit demam berdarah itu? Tahu yang digigit nyamuk? Iya betul sekali. Kalau yang demam itu kan yang Iya benar sekali Ibu. Di sini ada nggak ya yang punya pengalaman terkena penyakit demam berdarah? Enggak sih Mbak. Alhamdulillah ya Ibu-Ibu, kalau di desa Mangkut ini tidak pernah terjadi atau berpengalaman terkena penyakit demam berdarah. Jadi Ibu-Ibu, penyakit demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi oleh virus. Nah, nama virusnya itu adalah virus Dengue. Bu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini ada brosur, bisa dibaca ya Bu. Baik Ibu-Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya ada yang terkena penyakit demam berdarah, itu biasanya ada gejalanya Ibu-Ibu. Biasanya gejalanya itu demamnya tinggi, bisa sampai 40 derajat. Terus ada yang mual-mual juga, dari perut, bisa diare juga. Terus ada nyeri otot. Nah, nyeri ototnya itu biasanya nyeri otot, sendi, dan tulang juga. Jadi Ibu-Ibu, kalau misalnya kita terkena suatu penyakit kan kita harus tahu ya pencegahannya itu seperti apa. Jadi untuk pencegahan penyakit DBD atau demam berdarah ini itu ada yang namanya 3M+. Nah 3M+ itu yang pertama ada yang mengubur barang bekas. Jadi kalau ibu-ibu di desa Makmur ini di rumahnya punya barang-barang bekas atau misalnya sampah, nah itu sebaiknya dikubur aja, jangan dibuang sembarangan. Dibuang langsung juga Ibu. Jadi kalau misalnya dibuang langsung ya Ibu, nah itu bisa menyebabkan hinggapnya nyamuk. Nah nyamuk di situ bisa bertelur. Nah nanti kan bisa menumbuhnya banyak-banyak nyamuk ya di situ. Gitu, Ibu. Yang kedua yaitu menguras kamar mandi. Nah, menguras kamar mandi ini sebaiknya dilakukan seminggu sekali Ibu ya, karena kamar mandi itu biasanya tempat bertelurnya nyamuk ya nggak sih? Ya. Biasanya kalau misalnya udah nggak dikuras lama, biasanya di airnya pasti ada jentik-jentiknya. Iya. Itu kan ya. Iya. Jadi lebih baik dikurasnya itu 1 minggu 1 kali. Yang terakhir yaitu ada menutup tempat penampungan air. Biasanya kalau di rumah itu kan kalau di depan rumah biasanya ada bak yang biasanya kalau misalnya masuk atau keluar rumah biasanya sering cuci kaki kan. Nah di bak itu sebaiknya ditutup aja Ibu airnya supaya tidak dihinggapi oleh nyamuk, dan tidak dibuat tempat bertelurnya nyamuk seperti itu. Lalu ibu-ibu ada juga yang penanganannya juga ya kalau misalnya terkena penyakit DBD ini. Biasanya kalau terkena penyakit DBD masih awal-awal itu penanganannya cukup mudah ya. Misalnya seperti perbanyak minum air putih, terus juga minum obat penurun demam, terus ada kompres dengan air hangat. Tapi ibu-ibu biasanya itu kalau misalnya udah demamnya tinggi, udah 40 derajat, terus udah nyeri otot, mual, diare, pokoknya udah parah ya sakitnya itu misalnya 3-4 hari. Nah lebih baik ibu-ibu ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat supaya ibu-ibu juga mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Jadi ibu-ibu sekian yang mungkin bisa saya sampaikan sejauh ini. Apa ada pertanyaan? Saya mau tanya Mbak. Ya, kenapa Ibu? Bentuk nyamuknya itu seperti apa Mbak? Biasanya di nyamuk yang mengandung infeksi virus dengue itu, nyamuknya itu di badannya itu ada garis-garis putih hitam itu. Pernah lihat kan? Pernah Mbak. Iya, jadi seperti itu ciri-cirinya. Iya Ibu, kenapa? Kemarin saya gigit nyamuk yang kayak itu kenapa nggak kayak demam gitu ya Mbak? Mungkin ibu memiliki kekebalan tubuh yang cukup kuat ya, jadi bisa melawan virusnya.
Ya kenapa? Kalau misal itu tertanganinya itu telat tuh bisa terjadi apa ya Mbak? Iya, jadi ini Bu, misalnya nih ibu apa problemnya terkena penyakit DBD ya. Kita kan nggak tahu ya itu kena penyakit DBD atau tidak. Tapi ketika misalnya ada gejala-gejalanya yang udah parah dan tidak ditangani dengan tepat, terus tidak dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat, nah itu bisa menyebabkan adanya komplikasi. Nah komplikasi itu bisa hipotensi, yaitu penurunan tekanan darah. Terus juga bisa ini menyebabkan kesulitan untuk bernafas, terus denyut nadinya itu melemah, kayak gitu. Berarti baik faktor ya? Iya Ibu, jadi itu juga bisa menyebabkan kematian kalau misalnya tidak ditangani secara tepat dan cepat. Jadi Ibu, aku sudah paham? Baik Ibu di sini saya akan bertanya ya kepada Ibu Mary yang tadi bertanya, coba tolong jelaskan apa itu gejala dari penyakit DBD. Ada jadi otot, demam tinggi, sakit kepala, mual-muntah, diare. Ya, saya juga ingin bertanya nih sama Ibu Ali. Nah, penanganannya biasanya seperti apa Bu kalau misalnya terkena penyakit DBD di awal-awal ya? Minum air putih yang banyak, terus minum obat demam, dikompres dengan air hangat. Iya, betul sekali Ibu. Jadi Ibu sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, jangan lupa tadi yang sudah saya katakan, sudah saya jelaskan itu diterapkan, apalagi di musim hujan kayak gini. Terus jaga kesehatan juga ya, semoga ibu-ibu dan keluarga di rumah sehat selalu ya. Amin. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya ibu-ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti penyuluhan di Desa Makmur. Sekian yang masih bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari perkataan saya atau sikap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.